Apa sayur aku jatuh daun? Oke guys, Masa jumpa jatuh lagi sendiri? saya di Diary Bu Eli. Kali ini saya pagi-pagi bangun, saya melihat itu. Ya benar. Pagi-pagi saya lihat pada semua itu daun okra saya pada berjatuhan. Padahal daunnya yang hijau pun jatuh. Saya jadi bingung. Padahal kemarin ya, saya lihat daun okra saya kuning. Ini kan saya kan juga baru pemula. Katanya kuning mungkin kekurangan nutrisi atau terlalu banyak nutrisi. Jadi saya kurang paham sayur. yang mana yang kuning yang kekurangan nutrisi, yang mana yang kuning kebanyakan nutrisi gitu. Jadi saya tambah nutrisinya. Satu hari setelah saya tambah nutrisinya, justru daun yang hijau-hijau juga berjatuhan. Pagi-pagi saya kaget. Itu selada saya juga. Nah, seperti inilah kuningnya. Ternyata yang kuning seperti ini mungkin itu yang dibilang kebanyakan nutrisi. Saya cek pakai itu TDS. Pertamanya masih 500 lebih. Terus saya tambah nutrisi juga 500 lebih. Ternyata TDS saya sudah rusak. Ya ampun. Akhirnya bapak saya bilang mungkin kebanyakan pupuk, dia bilang. Saya juga berpikir begitu. Jadi solusinya saya cobalah untuk mengganti air nutrisinya. Saya ganti dengan yang baru dan saya kasih pupuk sedikit gitu. Ya mudah-mudahan besok dia bisa agak baik. Nah seperti ini mungkinlah, seperti ini yang disebut dengan terbakar dengan terlalu banyak nutrisi. Udah pada botak okra saya. Nah seperti inilah kuningnya. Kuningnya mesti nggak kuning merata, tapi kayak ada kuning-kuning gitu. Nah ini daunnya kayaknya pun sudah gimana, nggak seger dia gitu. Udah pada ini. Nah, waduh sakit hati saya lihatnya. Udah besar. Masih utuh loh, masih hijau gitu, nggak ada nampak dia hitam atau gimana gitu. Mungkin kalau terlalu banyak nutrisi gitu, mungkin pH airnya terlalu asam atau gimana. Maklumlah kita pemula ya kan. Tuh lihat kan, hijau banget daunnya, tapi pagi-pagi udah berjatuhan semua. Tuh, benar-benar tinggal berapa lembar aja lagi. Tuh lihat tuh selada saya sudah layu. Nah, udah pada layu semua. Ini dikit aja tinggal daunnya. Oh my god. Jadi teman-teman, untuk menanam sayur hidroponik ini Anda harus benar-benar menakar airnya dan nutrisinya harus memang sesuai. Kalau terlalu banyak nutrisi, dia juga tidak tumbuh bagus. Kalau kekurangan nutrisi, dia juga enggak tumbuh bagus. Jadi benar-benar mengikuti takaran yang ada. Sebenarnya sih kalau kita nggak ada TDS, kita kan di sana juga sudah ada aturannya. Untuk 1 liter air itu umpamanya satu tutup. Untuk berapa liter air gitu, satu tutup botol gitu kan udah ada di bungkus AB mixnya gitu. Jadi kita tinggal menakar aja gitu. Jadi air yang kita masukin ke dalam bak nutrisi itu harus kita takarin gitu. Kalau saya kan kemarin nggak saya takarin, cuma kan saya memang membeli embernya yang isinya sekitar 45 liter gitu airnya. Tapi kan saya kan nggak sampai penuh gitu. Yang awalnya sih oke-oke aja karena kan TDS saya masih bagus, jadi saya cek gitu. Untuk awalnya kemarin saya pakai yang sekitar 900-an gitulah ukurannya, kadar airnya, kepekatannya.
Jadi setelah dia mulai besar baru saya naikin 1000 gitu, 1200 gitu. Jadi kemarin karena saya melihat kok ada yang kuning gitu dikit, saya kira kekurangan nutrisi. Jadi saya tambah nutrisi. Tapi di saat saya cek kepekatan airnya, ternyata tidak saya rusak, masih tetap aja sama kayak awal gitu. Baru 1 hari aja saya tambahin nutrisinya, sudah pada hancur deh. Kasihan ya nunggu udah lama-lama sampai besar begini. Daunnya pada udah mau bergulung semua itu. Mudah-mudahan besok pagi udah oke punya. Kalau dilihat dari pohonnya sih masih oke, masih bagus, nggak ada kayak hitam atau kuning gitu, nggak ada. Pohonnya masih hijau bagus. Nah kelihatan kan, tapi daunnya itu walaupun hijau jatuh gitu, berjatuhan semua. Bingung juga gua. Mungkin ada senior-senior yang pernah mengalaminya, boleh nih sharing di sini, kita saling sharing apa yang kita alami gitu kan. Nggak harus yang bagus aja baru di sharing, jadi kan yang nggak bagus pun kita harus sharing, jadi orang bisa mengetahuinya. Kalau untuk yang akan datang kan mereka bisa istilahnya sebelum terjadi bisa mengatasinya begitu. Nah saya angkat nih, ini akar okranya masih bagus, masih putih, nggak kuning, masih ada harapan lah untuk dia bagus lagi gitu. Semoga aja ya Allah. Kalau yang ini sih masih hijau, cuma daunnya itu udah pada kayak mau gulung gitu, kayak udah jatuh ke bawah. Maksudnya udah nggak seger gitu, nggak, gimana ngomongnya ya, kelihatan agak layu lah gitu. Nah itu kan tinggal berapa lembar aja daunnya. Tuh nampak tuh daunnya yang udah berjatuhan begitu banyak. Botak deh okra gua. Botak. Tapi yang berjatuhan daunnya ya okra aja. Kalau kayak selada sih cuma daunnya menguning dan kayak taman gitu aja. Nah seperti inilah kuningnya. Kuning bergaris-garis, bukan kuning merata begitu. Nah seperti ini nih kuningnya. Yang 4 daun ke atas sih masih hijau. Tuh. Kalau kol ungu malah bagus-bagus aja dia. Nah ini sawi, kailan. Kailan sih juga nggak apa-apa kayaknya, tapi ada juga sebagian yang ini. Kasian banget nih selada gua pada sudah nunduk semua. Ah. Bener-bener layu dah. Nah ini kailan nih. Ini pohonnya sih
agak jadinya kayak kemerahan gitu, yang satu ini. Kalau yang lain kan hijau, nggak tahu kenapa, apa memang warnanya begitu atau gimana. Tapi kalau lihat dari daunnya sih memang pertumbuhannya agak kurang bagus lah. Aduh, ini sampai udah hitam nih warna selada gua, bener-bener bukan kuning lagi, udah kayak kena api gitu. Kalau ini masih lumayan. Nah, ini bukannya apalagi udah laju, udah mati. Nah, ini juga. Ini sawi nih juga ada yang kuning nih daunnya, tapi kuningnya kayaknya kayak agak merata gitu. Bingung juga gua. Ayam kayak berbelang, kayak zebra gitu jadinya daunnya, berbelang kekuningan. Daun okra menjadi seperti warna zebra, tapi zebra kan putih sama hitam. Nah, ini bukan apa lagi, hidup segan mati tak mau yang ini. Wah, ini udah hampir semua daunnya berbintik-bintik kuning. Ya ampun. Ya kalau pohonnya sih masih bagus, cuma daunnya yang kayak gini. OMG, botak. Ya, semoga setelah saya ganti air nutrisinya dan saya untuk sementara saya ini dulu penetralan, semoga besok itu ada perubahan, ada keajaiban sehingga sayur saya segar kembali. Ya kalau besok pagi sih daun yang kuning kan nggak mungkin langsung hijau, ya harus menunggu beberapa hari lah. Oke guys, jika Anda pengen melihat ke depannya setelah saya memperbaiki air nutrisinya, apakah hasilnya jadi lebih bagus atau gimana, jangan lupa ya di subscribe dan ditekan tombol loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan video selanjutnya. Selada saya benar-benar sudah lengket sama paralon. Ada yang kuning, tapi kalau selada memang kuningnya merata, bukan kayak okra gitu. Ini sih sebenarnya memang kalau okra sama selada sih mungkin nggak boleh dicampur satu air gitu, karena okra itu kan adalah sayur buah, jadi kan abeniknya harus yang sayur buah gitu. Tapi karena saya ingin mencoba menanam semuanya gitu kan, jadi ya saya coba aja. Ya saya pengen lihat hasilnya, apakah dia masih bisa dengan memakai sayur daun, abenik sayur daun atau enggak. Ya
saya pengen lihat begitu. Kalau selada kan udah pas, memang dia sayur daun, jadi memang ademiknya udah pas gitu, sayur daun. Ya kalau dilihat akarnya semua sih memang masih oke. Masih ada harapan bisa diperbaiki gitu. Masih bagus gitu. Nah, itu kan akarnya bagus, putih, benar-benar masih bagus gitu. Nah, akar seladanya juga masih bagus. Ya, mudah-mudahan sudah pas solusi yang saya berikan gitu. Kalau enggak, saya nggak tahu lagi mau ngapain. Kailannya sih kurang ini, apa namanya, memang kurang subur dia, tapi akarnya sih masih bagus. Dia tumbuhnya kayak panjang dan kayak kutilang gitu, nggak gemuk-gemuk gitu. Nah, inilah airnya setelah saya ganti. Sementara saya kasih nutrisinya sedikit aja dulu untuk supaya dia ini hari ini, satu malam ini netral dulu, besok baru saya kasih sesuai standar. Airnya sih lancar, saya kasih besar. Oh, juga kemarin tuh saya pernah airnya saya kecilin, jadi mungkin oksigennya juga kurang lancar.